Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ariyanti, Prodi PAI dengan NIM 232080049, akan menjelaskan materi mengenai fenomena rotasi dan revolusi bumi. Di sini terdapat daftar isinya. Yang pertama ada definisi rotasi bumi, dampak rotasi bumi, definisi revolusi bumi, dampak revolusi bumi, lalu gambar rotasi dan revolusi bumi, serta kesimpulan. Kita akan ke materi yang pertama, yaitu definisi dari rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya ini disebut dengan kala rotasi, yaitu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Yang kedua ada dampak rotasi bumi. Nomor 1, terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami waktu siang. Bagian yang membelakangi matahari mengalami malam. Yang kedua, gerak semu harian matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa itu disebut gerak semu harian matahari. Yang ketiga, perbedaan waktu rotasi bumi. Rotasi bumi juga berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian-bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya, bumi menjadi tidak bulat sempurna. Yang kelima, pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu definisi revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Orbit elips adalah jalur memanjang berbentuk pipih tempat bumi mengitari matahari. Durasi revolusi bumi adalah sekitar 365,25 hari kalender. Yang selanjutnya ada dampak dari revolusi bumi. Yang pertama, perubahan musim. Ketika salah satu belahan bumi menjauh dari matahari, maka mengalami musim dingin. Sementara itu, ketika belahan bumi yang lain mendekati matahari, maka mengalami musim panas. Yang kedua, perbedaan waktu siang dan malam. Perbedaan lama waktu siang dan malam ini akan paling terlihat di daerah kutub utara dan juga kutub selatan. Di kedua kutub ini, waktu malam hari dan siang hari bisa berlangsung sangat lama. Yang ketiga ada penentuan kalender Masehi. Revolusi bumi membentuk dasar untuk sistem kalender kita. Yang keempat, gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah fenomena di mana posisi matahari tampak bergerak secara teratur di langit sepanjang tahun ketika diamati dari bumi. Yang kelima, perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah susunan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu. Baik, yang selanjutnya ada gambar dari rotasi dan juga revolusi bumi. Dapat kita lihat di rotasi bumi, di sini ada dua bagian bumi yang bisa disebut mengalami waktu siang dan malam. Bagian belahan bumi yang menghadap matahari ini akan mengalami waktu siang, dan bagian bumi yang membelakangi matahari ini akan mengalami waktu malam. Lalu di sini ada revolusi bumi, di mana bumi ini mengelilingi matahari. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya bahwa gerakan bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama rotasi, yaitu mengelilingi porosnya selama 1 hari. Dan revolusi mengelilingi matahari dalam orbit elips 1 tahun surya. Rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, dan pembelokan arus laut atau efek Coriolis. Sementara itu,
Revolusi bumi yang berlangsung sekitar 365,25 hari mengakibatkan perubahan musim, perbedaan panjang waktu siang dan malam secara periodik, penentuan kalender Masehi, dan gerak semu tahunan matahari karena kemiringan sumbu bumi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.